Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Hafiz. Di video kali ini saya bakal ngejelasin tentang 5 tahapan dalam design thinking, yaitu yang pertama empatis, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima itu tes, ya kan. Nah, ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan, ya mungkin di sini ada biodata, ya kan. Saya, diri saya. Yang pertama, nama saya Abdul Hafiz, NIM 230500716. Mata kuliah itu desain UI UX. Untuk prodi ilmu komputer, saya dari mahasiswa Universitas Yatsi Madani semester 5 ya. Iya, semester 5. Oke, langsung aja untuk tanpa panjang kalam, tanpa panjang kata, kita lanjut ke pembahasannya. Oke, tadi ya kita bakal bahas 5 tahapan dalam design thinking. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk kata pengantar. Ya, kata pengantar di sini design thinking adalah metode pemecah masalah yang berfokus pada pengguna. Yang ketiga, tujuannya untuk menciptakan solusi inovatif berdasarkan kebutuhan nyata pengguna. Terus banyak digunakan dalam dunia UI UX untuk menciptakan produk yang mudah, berguna, dan menyenangkan digunakan. Oke, jadi di dalam pengantar design thinking ini, ada beberapa tahapan, ya kan. Jadi design thinking ini berfokus pada tujuan, yaitu menciptakan gimana supaya pengguna ini merasa apa namanya, merasa puas, ya kan, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kekurangannya. Terus eh kita itu menciptakan, oh jadi dia itu berasumsi kayak apa namanya ya, wah ya kan, wah bener banget nih, wah cakep banget nih, ya jadi berasumsi dia itu ada yang melengkapi, ya jadi tujuannya itu sebenarnya, ya, untuk pengantar design thinking. Nah, kita lanjut untuk pembahasannya. Nah, di sini kan tadi ada 5 tahapan dalam design thinking. Yang pertama empatis, yaitu memahami kebutuhan, perasaan, dan pengalaman pengguna terus menggunakan wawancara, observasi, atau survei. Dan yang ketiga, tujuannya menemukan insight mendalam tentang masalah pengguna. Jadi empatis ini, jadi kita memahami kebutuhan pengguna, terus perasaan pengguna, ya kan, atau penggunanya lagi galau segala macam, ya kan, terus kebutuhannya seperti apa, ya. Jadi kita harus memahami, ya kan, dalam desain ini. Terus pengalaman penggunanya. Jadi pada tahap ini kita itu mencoba melihat dari sudut pandang pengguna. Di tahapan ini, di tahapan empatis ini, kita melihat dari sudut pandang pengguna biar tahu apa yang mereka apa namanya alami dan mereka rasakan. Biasanya dilakukan itu tadi, ya kan, lewat wawancara, observasi, atau survei. Ya kan, contohnya nih, saya ambil contoh. Kalau kita mau bikin aplikasi belajar online, ya kan, saya ambil contoh, kita membuat aplikasi belajar online, kita perlu tahu, ya kan, kita perlu tahu dulu apa yang bikin pengguna itu susah fokus dalam, ya kan, susah fokus atau malas belajar. Kita perlu tahu dulu nih, ya kan, dia susah fokus di bagian apa nih kalau dalam belajar, atau malas belajarnya di bagian apa. Jadi pada tahap ini tuh, ya kan, kita penting banget karena hasil empati kita akan jadi dasar untuk langkah berikutnya. Itu. Terus yang kedua, tahapan yang kedua di sini ada define. Setelah Ya, di sini ada 3 poin. Saya hanya mengambil poin-poin penting yang saya udah baca di buku atau beberapa makalah. Yang di sini ada 3, menganalisis data dari tahap
empatis, ya kan. Yang kedua, merumuskan masalah yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, hasil akhir atau problem statement. Ya, jadi ini terusan dari tahapan empatis, ya kan. Jadi setelah kita memahami pengguna, kita lanjut ke tahapan kedua yaitu define, ya kan. Tadi kita di tahapan empatis nih, kita udah paham nih si pengguna kebutuhannya ini, ya kan, apa yang dibutuhkan pengguna ini. Nah, ini yang ke tahapan yang kedua itu define. Nah, kan di sini kita merumuskan masalah utama yang perlu diselesaikan, ya kan, yang perlu diselesaikan. Jadi, misal ya kan tadi si pengguna yang saya ambil contoh malas belajar, terus susah fokus. Nah, itu kita pecahkan dulu masalahnya biar apa namanya? Jadi satu solusi yang terbaik, ya kan, dari semua data yang kita dapat dari tahapan empati, ya kan, empatis ini dikumpulin dan dianalisis biar kita tahu nih inti masalahnya, ya kan. Misalnya dari hasil observasi kita tahu bahwa pengguna kesulitan menemukan fitur utama, ya kan, karena tampilan aplikasinya terlalu rumit. Semisal, oh ya kan tadi tahap pembelajaran, wah susah banget soalnya fitur-fiturnya yang dibuat tuh, ya kan, udah udah si pengguna malas belajar, terus si pengguna susah fokus, ditambah kita buat fitur-fitur itu yang menyusahkan pengguna. Ya, gimana nggak mau berkembang si pengguna, ya kan, malah kan si pengguna ini merasa tidak nyaman. Nah, dari situ kita bikin pernyataan, ya kan, masalah atau problem statement yang jelas dan terarah. Nah, yang tahapan ketiga di sini ada idet, ya kan, apa baca ini. Nah, ada 3 poin saya mencantumkan. Yang pertama, menghasilkan sebanyak mungkin ideat, ya kan, ide kreatif sebagai solusi. Yang kedua, menggunakan brainstorming, mind mapping atau crazy 8S, ya kan. Terus tiga, jangan batasi ide di awal, kuantitas dulu, ya kan, terus kualitas nanti, kuantitas dulu, ya kan. Untuk di tahapan ini, ya kan, ada 3 poin yang saya cukup bisa bahas, ya kan. Tahapan ketiga ini itu menghasilkan ide, ya kan, menghasilkan ide. Di sini itu kita bebas berkreasi, ya kan, bebas berkreasi, mencari sebanyak mungkin ide untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita sudah temukan, ya kan, di tahap awal, di tahap empatis, ya kan. Jadi kita munculin ide-ide buat menyelesaikan masalahnya nih yang sudah didefinisikan, ya kan tadi. Terus bisa kita itu gunain brainstorming, ya kan, bareng tim, ya kan, atau mind mapping, ya kan, atau metode lainnya yang mendorong kreativitas, ya kan. Biasanya kadang kreativitas seseorang tuh beda-beda. Ada yang kreativitasnya lagi sendiri, ya kan, baru muncul kreativitasnya, ya kan. Ada yang ngobrol dulu bareng sama teman-teman, ya kan. Nah, kadang beda-beda, ya kan. Untuk misalnya nih, saya ambil contoh ide-idenya bisa berupa menata ulang tampilan, ya kan. Kalau di dalam desain UI UX, ya kan, menata ulang tampilan, menambah fitur pencarian cepat, terus atau membuat panduan pengguna aplikasi, ya kan. Kalau semisal orang yang baru gunain suatu aplikasi kan kadang lugu, ya kan, lugu bahasanya, ya kan, lugu belum tahu nih, ya kan, fitur-fiturnya itu perlu tuh, ya kan, kita membuat panduan, ya kan, penggunaan aplikasi, ya kan, ini bagiannya ini, ya kan, semisalnya. Jadi seperti itu, ya kan. Pokoknya di bagian ide ini, ya kan, kita munculin ide-ide, ya kan. Nah, tujuannya bukan langsung cari ide terbaik, tapi membuka kemungkinan sebanyak mungkin. Ya, itu tujuannya. Kita tadi, ya kan, jangan batasi ide di awal, ya kan. Kuantitas dulu, kualitasnya nanti belakangan, ya kan. Seperti itu. Terus di tahapan yang keempat ada prototype.
Ya kan di sini ada 3 poin. Membuat bentuk awal dari solusi, sketsa, wireframe atau mock-up. Terus tujuannya menguji ide secara cepat dan murah. Terus yang ketiga, tidak perlu sempurna, cukup untuk memperlihatkan konsep, ya kan. Nah, di sini ada 3 poin. Nah, selanjutnya, di sini kita masuk tahapan prototype, ya kan. Di sini kita mulai membuat rancangan awal, ya kan, atau model dari ide yang kita pilih, ya kan. Tadi setelah kita munculin ide banyak, ya kan, atau tadi kita sudah berdiskusi sama tim, ya kan, segala macam udah munculin, kita baru buat tuh prototipenya, atau kita buat rancangan awalnya atau model, ya kan, dari ide yang kita udah tentukan atau ide yang udah kita pilih, ya kan. Bentuknya bisa sketsa, ya kan, atau wireframe atau mockup sederhana, ya kan. Ini mockup sederhana, belum desainnya, mockup aja sederhana biar kelihatan tata letaknya, ya kan. Ininya ada di sini, ininya ada di sini, ya kan. Enggak perlu warnanya segala macam, enggak. Jadi mockup sederhana aja, ya kan. Prototype ini dibuat supaya kita ini bisa lihat secara nyata bagaimana ide tadi diterapkan. Jadi bahasanya mah, kalau saya ambil contoh, kita kayak mau ngebangun rumah tuh, kita gambar dulu tuh rancangannya, ya kan. Kamar mandinya mau di mana, ya kan. Terus kamar pribadinya mau di mana, ya kan. Ruang tamu mau di mana, ya kan. Seperti itu tahapannya, ya kan. Biar ada rancangan, oh ada gambarannya seperti ini. Oh, nanti ketika ada koreksian tuh, ya kan, belum kita eksekusi, ketika ada koreksian tuh enak. Oh, sebaiknya ini jangan ditaruh di sini. Ya, jadi seperti itu. Makanya yang tadi saya bilang, jadi mock up sederhananya aja, ya kan. Jadi kita nerapin nih bagaimana ketika mock up ini ditaruh itu bisa memudahkan pengguna atau enggak, ya kan. Jadi di tahapan ini, ya kan, ini bukan produk akhir, bukan, baru mockup sederhana atau gambarannya aja, ya kan, tapi versi percobaannya, ya kan, yang bisa diuji dulu, ya kan, oleh pengguna. Terus ada tahapan yang terakhir, ya kan, tes, ya kan, tahapan akhir dari uh, design thinking, tes. Di sini ada tiga poin: melibatkan pengguna untuk mencoba prototype. Yang kedua, dapatkan umpan balik langsung. Yang ketiga, evaluasi dan perbaiki berdasarkan hasil uji. Ya. Nah, di tahap terakhir ini atau di tahap tes ini, ya, jadi di sini kita itu menguji prototype, ya kan. Tadi kita udah ngerancang nih prototipenya, gambarannya seperti apa, mockupnya seperti apa, kita udah rancang, ya kan. Nah, langsung ke pengguna untuk melihat apakah solusi yang kita buat tadi, ya kan, ide yang kita buat tadi itu sudah sesuai kebutuhan mereka atau belum, ya kan. Jadi pada tahap terakhir ini, di tahap tes ini seperti itu, ya kan. Dari hasil ide kita, ya kan, kita udah buat ide, munculkan ide segala macam, terus memutuskan ide, terus prototype atau kita ngasih gambaran mockup sederhana, ya kan, segala macamnya. Nah, di tahap terakhir ini, jadi kita kasih uji pengguna, ya kan, kasih uji pengguna apa yang kita buat ini udah sesuai kebutuhan mereka atau belum, ya kan. Nah, dari hasil pengujian ini biasanya itu kita dapat masukan yang berguna, ya kan, untuk perbaikan. Semisal kita udah ngasih ke pengguna, oh si pengguna komen, oh sebaiknya ini jangan ditaruh di sini, ya kan, kayaknya ribet deh ditaruh di sini, oh ini tulisannya kurang besar dah seperti ini, bla 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 bla, ya kan. Biasanya ada masukan, ya kan, dari situ, ya kan. Kalau hasilnya belum maksimal, jadi kita ini bisa balik lagi ke tahapan sebelumnya, ya kan, untuk menyempurnakan desainnya. Ya, jadi proses design thinking ini sebenarnya nggak kaku, ya kan, nggak kaku, nggak ribet, ya kan, tapi terus berulang sampai kita menemukan hasil terbaiknya, ya kan. Ya udah,
kalau semisal kita dapat komplain ya kan, dapat koreksian dari pengguna, kita balik ke tahap awal lagi, ya kan? Dari balik ke tahap awal, terus muter tuh, ya kan? Jadi design thinking ini sebenarnya udah lumrah ya kan di kalangan mungkin eh seniman lah bahasanya ya kan. Saya ambil contoh seniman ketika dia dapat orderan atau dapat apa ya kan, harus ngelukis ini ngelukis itu ya kan. Oh, dia gambar sketsanya jadinya seperti ini. Jadi koreksi ya kan, ya udah dia gambar ulang. Ya sama. Nah, mungkin itu udah kita alami di dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita itu nggak apa namanya nggak sadar. Oh, sebenarnya ini proses dari tahapan design thinking loh, ya kan, yang 5 tahapan ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada proses interaktif, ya kan. Jadi design thinking itu fleksibel dan berulang tadi yang saya ucapkan atau saya jelaskan. Ya kan, yang kedua bisa kembali ke tahap sebelumnya jika hasil tes belum sesuai, ya kan. Terus tujuan akhirnya solusi yang benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Ini tujuan akhirnya dari design thinking. Ya, jadi eh, kalau pengguna belum merasa terpenuhi, ya kan, proses design thinking ini masih terus berlanjut, ya kan. Ketika penggunanya yang udah merasa puas, udah sesuai dengan kebutuhannya, baru stop, ya kan bahasanya, baru udah nggak ada proses design thinking lagi. Nah, untuk kesimpulannya, ya kan, design thinking itu proses kreatif plus empati pengguna. Terus yang poin keduanya kesimpulannya 5 tahapan empatis, define, ideate, ya kan, prototype, terus tes. Yang ketiga membantu desainer UI UX menciptakan pengalaman yang bermakna. Ya kan dari sini kita ya kan para desainer juga bisa ambil pengalaman. Oh, pengalamannya ketika menghadapi pengguna yang seperti ini caranya begini begini begini. Jadi ada pengalaman yang yang diambil oleh desainer UI UX. Ya, jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dan saya bisa sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, ada kata yang tidak apa namanya, tidak enak didengar ataupun tingkah lakunya atau dalam penjelasannya, ya kan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya kan, apabila penjelasan saya juga atau penjelasan saya kecepatan, ya kan, belibet-belibet, maklum, ya kan, maklumi adanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.